Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya, selamat berjumpa kembali dengan channel 1000. Kali ini saya mau review sebuah casing PC gaming yang harganya ini lumayan sangat terjangkau, namun bentuknya ini lumayan cukup mantep banget ini. Ini dari merek Raptor by 3 Power Up Black Strike Series tipe R1650. Bentuknya seperti ini, terlihat kekar dan memberikan kesan gahar pada PC rakitan kita, kawan-kawan. Untuk harganya sendiri ini masih terbilang cukup terjangkau ya, ini di kisaran 290 ribuan. Kehadiran sebuah case pada PC ini merupakan suatu hal yang penting menurut saya, bukan hanya sekedar membuat tampilan lebih rapi dan menawan ya. Lebih jauh dari itu, PC kita juga jadi lebih aman, terlindungi dari debu-debu, sirkulasi pendinginan komponen pada hardware juga menjadi lebih baik, PC juga menjadi tidak terlalu bising. Namun yang lebih penting dari itu semua adalah dengan casing PC seperti ini tentunya bisa memberikan keamanan terhadap komponen elektronik dari konsleting ya, dan melindungi juga pengguna itu dari bahaya listrik itu sendiri. PC yang saya aplikasikan di dalam casing ini sebenarnya PC yang dulu pernah saya review ya, yang biasa saya gunakan untuk mining seperti ini. Listriknya ini murni saya ambil dari panel surya, kawan-kawan. Ini kondisi sebelum saya pakai casing ya, terlihat berantakan dan ngeri juga kelihatannya. Selain untuk mining, PC ini juga sering saya gunakan untuk browsing di internet, juga sesekali dibuat untuk kerja mengolah data ringan juga ini. Ya bisa dibilang ini komputer off-road ya, walaupun prosesornya ini sangat jadul banget. Ini pakai Pentium G620, 2 core 4 thread ya, 2,6 GHz. Untuk motherboardnya ini pakai LG A115 dari merek LG, ukuran micro ATX. RAM-nya ini DDR3, ada dua, yang satu ini ukuran 4 GB, yang satunya lagi 2 GB, jadi totalnya ini 6 GB kawan-kawan. Dipasang juga GPU dari GeForce RTX 3060 Ti, karena memang PC ini dari awal saya niatkan buat mining kelas kecil-kecilan ya. Power supply-nya ini 80 plus non modular 750 watt dari merek Enlight. Kabelnya juga kalian bisa lihat sendiri, ini udah kayak ular ya. Jadi semua ini biar rapi saya pindahkan ke casing Raptor R1650 dan hasilnya seperti ini kawan-kawan. Mantap sekali ini. Nah, sebelum kita membeli case PC seperti ini, tentunya kita harus pastikan dulu ya untuk ukuran motherboard kita, apakah masuk jenis ukuran XL ATX, EATX, standar ATX, micro ATX atau mini ITX. Ini agar casing yang kita beli itu benar-benar sesuai dan tidak kekecilan ya. Cara sederhananya ya tinggal kita ukur saja untuk panjang dan lebar dari motherboard kita, kawan-kawan. Kalau punya saya ini ukuran 240 x 240 mm. Jadi ini masuk jenis motherboard micro ATX ya. Jadi pas kalau saya tempatkan di case Raptor R1650 ini. Secara ukuran casing PC Raptor R1650 ini masuk dalam jajaran mid tower kawan-kawan, yang bisa menampung motherboard dengan ukuran ATX dan micro ATX ya. Ini lebih kecil dari ukuran casing full tower dan tentunya ini lebih besar jika dibandingkan dengan casing mini tower ATX. Secara bentuk ini di bagian side covernya menggunakan tempered glass yang sedikit gelap. Kalau saya amati kacanya ini benar-benar kaca ya, bukan dari akrilik. Jadi dengan model case seperti ini tentunya kita harus hati-hati, karena pastinya ada potensi pecah juga kalau yang makainya ini nggak hati-hati ya. Tapi kelebihan dari bahan kaca seperti ini memang tidak mudah tergores kawan-kawan. Kalau dari bahan akrilik mungkin akan sangat mudah sekali baret ya. Bagian sisi samping sebelahnya ini full metal tanpa ada lubang udara. Di bagian tengahnya ini dibuat sedikit keluar, ini untuk mengakomodir kabel-kabel yang bisa kita rapihkan di sisi sebelah sini. Untuk front panelnya ini menggunakan material plastik solid ya, warna hitam seperti ini dengan motif kisi udara yang berbentuk vertikal. Di balik front panelnya ini ada dua buah fan RGB ukuran 12 cm yang sudah include ya, terpasang pada saat membeli case Raptor ini kawan-kawan. Kemudian ada tulisan Raptor di bagian depan atas dengan fill warna putih yang membuat casing ini terlihat tambah gahar dan kokoh kawan-kawan. Mantap sekali ini. Case Raptor R1650 ini mengakomodir pemasangan power supply unit bottom ya. Kita bisa menempatkan PSU-nya di bagian bawah sini. Bagi yang menggunakan harddisk 3,5 inch, ini kita bisa menempatkannya di bagian bawah dekat PSU-nya. Bisa ditempatkan di bagian bawah, bisa juga di bagian atas. Sehingga dengan posisi seperti ini, untuk power supply dan harddisk ini hampir sama sekali tidak terlihat dari side tempered glass-nya. Jadi terlihat lebih rapi.
Dan jangan khawatir untuk harddisk ini, walaupun ditempatkan di bawah, ini pendinginan dari fan bagian depan akan tetap bisa mendinginkannya kawan-kawan. Selain penempatan harddisk 3,5 inch, casing Raptor R1650 ini juga menyediakan dua tempat untuk SSD atau harddisk ukuran 2,5 inch di bagian dalam sini kawan-kawan. Jika kalian masih pakai CD-ROM, ternyata untuk Raptor R1650 ini juga masih mengakomodir penempatan CD-ROM-nya. Tapi saya rasa di era zaman sekarang CD-ROM itu hampir sudah tidak digunakan lagi ya. Jadi tidak begitu penting menurut saya. Untuk sirkulasi udara yang dibentuk casing Raptor R1650 ini, saya rasa memang didesain khusus ya, agar pendinginan itu bisa berjalan efektif. Jalur airflow-nya dari front panel yang ada dua kipas ini, udara itu masuk ke dalam, kemudian udara panas dari dalam ini akan dihembuskan keluar melalui 3 buah fan, 2 fan di bagian atas dan 1 fan di bagian belakang kawan-kawan. Semua fan yang dipasang di case Raptor R1650 ini semuanya berukuran 12 cm. Jadi sirkulasi udara juga bisa bener-bener jos ya. Sedangkan untuk pendinginan PSU-nya ini ada pada bagian bawah. Udara akan masuk lewat lubang-lubang kecil ini yang dihisap oleh fan PSU-nya ya. Nah, udara dari PSU kemudian dikeluarkan menuju arah belakang CPU-nya di sini. Fitur panel yang ada pada case Raptor R1650 ini letaknya ada di depan bagian atas ya, seperti ini. Jadi sangat nyaman dan sangat mudah dijangkau. Di sini seperti biasa ada tombol power, ukurannya paling besar ya, bulat seperti ini. Kemudian ada indikator power dan indikator harddisk. Kemudian di sebelahnya ada tombol reset yang bentuknya ini sangat kecil sekali. Lubang mic dan audio juga tersedia. Selanjutnya port USB 2.0 ada 2 buah dan USB 3.0 ini ada 1 buah. Bagi kalian yang suka dengan estetika yang lebih baik pada PC kalian, tentunya kalian bisa aplikasikan case Raptor R1650 ini kawan-kawan. Untuk ketebalan material sasisnya ini terbilang cukup, walaupun tidak begitu tebal-tebal banget kalau menurut saya. Bobotnya juga ini bisa dibilang ringan. Tapi untuk pembuatannya ini sangat rapi dan aplikasi cat rangkanya juga ini sangat halus kawan-kawan. Di bagian bawahnya ini ada 4 buah bantalan kaki yang terbuat dari plastik. Ini bukan karet ya. Sebenarnya kalau dibuat dari bahan karet tentunya ini akan lebih bagus lagi karena bisa menahan getaran juga. Yang uniknya ini untuk bagian atasnya kawan-kawan, ini untuk isi exhaust fan-nya ini model double layer. Jadi ini ada semacam filter anti debu. Ini bisa kita lepas pasang dengan mudah karena samping-sampingnya ini ada bahan magnet seperti ini. Jadi kalau mau pasang tinggal kita tempelkan saja, ini sudah terpasang. Untuk fan bagian depannya ini memang bawaan pabriknya kawan-kawan. Sedangkan 2 fan untuk bagian atasnya ini saya beli sendiri pakai fan RGB dari Bengju BJ120 seperti ini. Kemudian untuk fan bagian belakangnya ini sedikit berbeda. Ini saya pakai model auto RGB dari Coolmoon. Jadi warnanya ini bisa muter-muter seperti ini, lebih menarik kawan-kawan. Memang untuk fan yang model seperti ini harganya sedikit lebih mahal ya kalau dibandingkan dengan 2 fan bagian atasnya ini. Untuk cooling fan prosesornya ini saya pakai dari LSI TBF100. Ini sudah include semuanya ya, dari fan, kemudian heatsink, LED RGB dan bracket-bracketnya juga. Model case PC tempered glass dengan fan RGB yang saya aplikasikan seperti ini membuat kita itu terasa lebih memiliki ya, karena dilihatnya memang nyaman, seperti terhibur gitu dengan lampu warna-warninya ini. Komponen-komponen di dalamnya juga ini terlihat jelas kawan-kawan. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi pada hardware, kita bisa memantaunya secara langsung. Cuma memang untuk listrik kita tentunya akan sedikit lebih boros ya untuk konsumsi LED RGB-nya ini. Mungkin bedanya sekitar 10 watt lah untuk fan RGB sebanyak ini jika dibandingkan dengan fan biasa tanpa lampu ya. Ternyata case Raptor R1650 ini benar-benar bagus banget untuk sirkulasi udaranya. Ini sangat cocok buat PC gaming rakitan kalian kawan-kawan. Serius ya, karena saya sudah uji sendiri untuk dipakai mining crypto dengan GPU GeForce RTX 3060 Ti ini dinyalakan full 24 jam. Ini ternyata tidak overheat. Suhu tetap terjaga ya di angka 56 derajat Celcius ini kawan-kawan. Cuma memang kalau untuk mining karena GPU juga akan panas, lebih baik lagi jika bagian filter fan di atasnya ini dibuka saja seperti ini. Jadi pembuangan udara panas dari dalam juga ini lebih jos kawan-kawan. Ketika membeli casing CPU Raptor ini juga sudah lengkap. Saya dikasih juga baut spacer dan baut mobonya seperti ini. Karena ini juga penting ya untuk menempatkan mobo biar ada space dengan casingnya, biar nggak konslet ya.
Bagi kalian yang suka dengan case CPU Raptor R1650 ini, kalian bisa beli di Shopee. Nanti link tokonya akan saya cantumkan di bawah kolom deskripsi video ini ya. Oke kawan-kawan, begitu saja dulu share tentang case PC gaming Raptor R1650 ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kalian yang sedang berencana membeli casing PC yang harganya terjangkau tapi kualitasnya lumayan sangat bagus ya. Raptor R1650 ini tentunya bisa menjadi salah satu pilihan terbaik buat kalian. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.